Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Devon Senator Fata, NIM 111170084 dari Teknik Komunikasi Geologi kelas D akan mempresentasikan tentang analisa hidrokimia daerah Rembang. Yang pertama, sebagai pendahuluan, air tanah adalah sumber air tawar yang merupakan kebutuhan pokok manusia, sehingga air tanah perlu diketahui dan dikelola dengan baik menurut Ferguson 2012. Lebih dari sepertiga penduduk bumi memanfaatkan air tanah untuk keperluan minum, sehingga air tanah adalah sumber pasokan air yang sangat penting. Oleh karena itu, sumber daya air tanah memerlukan manajemen yang efektif agar dapat dieksploitasi dengan baik. Untuk daerah penelitian, dapat ada peta persebaran litologi yang dapat dilihat di gambar satu ini adalah peta persebaran litologi. Secara umum, daerah penelitian memiliki litologi permukaan berupa batu pasir tufan, reaksi vulkanik, tuf, lava andesit porfir, dan endapan alluvium, di mana lava ditunjukkan dengan yang berwarna merah, kemudian daerah yang berwarna pink adalah daerah dengan batuan piroklastik seperti reaksi vulkanik, tuf, dan yang berwarna abu-abu adalah daerah dengan litologi berupa endapan alluvium. Kemudian lanjut ke metode penelitian. Jadi dalam penelitian ini digunakan beberapa parameter dalam metode penelitian. Yang pertama ada parameter kimia, kemudian dari batas yang diberikan oleh Permenkes, kemudian ada berat dan juga berat relatif. Didapat nilai WI dari perhitungan dari berat relatif dan berat yang tadi. Kemudian dari WI ada KI, dan di mana nilai WI dan KI ini akan digunakan mencari nilai SI. Nah, nilai SI ini nanti adalah akan digabungkan menjadi sigma SI, di mana nilai sigma SI ini akan digunakan sebagai nilai WKI atau Water Quality Index. Dan langsung ke hasil. Nah, hasil di penelitiannya adalah kontaminasi polusi air tanah ada bermacam-macam. Salah satunya adalah polusi air asin pada air tanah yang banyak terjadi di daerah pesisir. Berikut di bawah ini adalah gambar 2, yaitu peta persebaran air asin di Pulau Jawa. Daerah Rembang sebagai daerah penelitian termasuk ke dalam peta tersebut yang ditandakan dengan yang bagian paling utara berwarna kuning ini. Dan Rembang juga merupakan daerah pesisir sehingga sangat rentan dengan kontaminasi polusi air tanah. Kemudian untuk hasil dari analisa Water Quality Index yang tadi sudah dihitung menggunakan parameter-parameter yang sudah disebutkan, didapat dua jenis Water Quality Index, yaitu dari confined aquifer atau aquifer tertekan dan unconfined aquifer atau aquifer yang tidak tertekan. Pada confined aquifer didapat nilai Water Quality Index terendah yaitu 9,36, kemudian Water Quality Index tertinggi adalah 216,3 dengan rata-rata Water Quality Index dengan rata-ratanya adalah 60,75. Lalu untuk klasifikasi kualitas air didapat 60% daerah di confined aquifer termasuk dalam kualitas air yang sangat baik, kemudian 20% baik, 13% buruk, dan 7% sangat buruk. Lalu untuk hasil pada unconfined aquifer atau aquifer tidak tertekan didapat nilai Water Quality Index terendah yaitu 7,75, Water Quality Index tertinggi yaitu 447,43 dengan rata-rata 88,64. Lalu untuk kualitas airnya sendiri dapat terbagi menjadi sangat baik, baik, buruk, sangat buruk, dan tidak bisa dikonsumsi, di mana 51% daerah termasuk dalam sangat baik, 23% baik, 14% buruk, 3% sangat buruk, dan 9% tidak bisa dikonsumsi. Untuk hasil dimasukkan ke dalam peta yang bisa dilihat di gambar 3, yaitu peta persebaran kualitas air, di mana yang kiri adalah hasil dari confined aquifer, sedangkan yang hasil kanan, yang B ini adalah hasil analisa Water Quality Index untuk unconfined aquifer. Kemudian selain analisa Water Quality Index, dilakukan analisa hidrokimia, yaitu menggunakan diagram Piper. Nah, di gambar 4, itu adalah hasil dari diagram Piper. Di bagian yang A itu adalah untuk confined aquifer, sedangkan yang B adalah untuk unconfined aquifer. Lalu berdasarkan kedua fasies hidrokimia, daerah Rembang secara umum terdapat pada fasies magnesium bikarbonat.
ditandai dengan bagian sebelah kiri yang berwarna hijau ini, itu adalah fasies magnesium bikarbonat yang paling banyak ditemukan di daerah penelitian. Namun ada beberapa daerah termasuk dalam fasies sodium klorida, yaitu daerah Winong, Gabus, dan Kaliori, di mana Kaliori merupakan daerah yang terdampak paling buruk. Untuk hasil di diagram paper, daerah yang masuk ke dalam fasies sodium klorida ditandai di sebelah kanan. Di sebelah kanan yang berwarna hijau, ini adalah daerah-daerah yang memiliki kandungan air dengan masuk ke dalam fasies hidrokimia, yaitu sodium klorida. Nah, kehadiran klorida pada air itu merupakan unsur yang paling berpengaruh terhadap salinitas air tanah, sehingga kandungan klorida dapat diinterpretasi bahwa daerah tersebut memiliki kandungan garam yang berlebihan, di mana daerah pesisir seperti Rembang, kandungan garam atau salinitas yang berlebihan pada air tanah disebabkan umumnya oleh adanya intrusi air laut ke dalam aquifer. Nah, menurut Todd and Mays 2005, pengaruh air asin dapat diketahui dengan memperhatikan perbedaan pada komposisi air tanah. Nah, di mana menurut saya ini sendiri ditandai dengan kehadiran klorida. Nah, ada pun beberapa penyebab intrusi air laut ke aquifer di daerah pesisir. Yang pertama, untuk di daerah penelitian itu dipengaruhi oleh kondisi geologi, di mana daerah penelitian daerah Rembang ini memiliki aquifer yang terletak pada endapan aluvium dengan produktivitas sedang dan memiliki permeabilitas sedang, yaitu dengan butiran yang berukuran pasir dan kerikil. Lalu menurut Brent Buehrer 2018, ekstraksi air tanah berlebihan juga dapat berpengaruh, di mana daerah Rembang ini merupakan daerah yang kaya akan sumber daya, sehingga banyak warga yang pindah ke daerah sini yang menyebabkan pertumbuhan penduduknya sangat pesat. Nah, seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, maka kepadatan penduduk pun tidak dapat dihindari. Nah, daerah Rembang merupakan daerah yang padat penduduk, sehingga kebutuhan air pun meningkat. Oleh karena itu, pengambilan air tanah tidak dikontrol dan terjadi ekstraksi air tanah berlebihan, sehingga air laut bisa masuk ke dalam aquifer karena waktu recharge dari airnya isi tersebut lebih lambat dibandingkan dari discharge-nya, dari pengambilannya, sehingga air laut dapat masuk ke dalam aquifer yang kosong. Lalu menurut Purnama 2012, daerah Rembang juga memiliki penyebab terjadinya intrusi air laut yang lain, yaitu penyalahgunaan pemanfaatan lahan pesisir, di mana daerah pesisir di Rembang yang tadinya hutan mangrove dapat menghindari air laut agar tidak masuk. Nah, diganti oleh pemanfaatan lahan berupa tambak dan juga untuk agrikultur, sehingga yang tadinya bisa tertahan air laut malah sekarang bisa masuk. Dan langsung kesimpulan, di kesimpulannya sendiri, penelitian hidrokimia pada daerah Kabupaten Rembang didapat hasil Water Quality Index pada aquifer tertekan didapat nilai terendah WKI berupa 9,36, lalu nilai tertinggi dari Water Quality Index adalah 216,3 dengan rata-rata 60,75. Sekitar 60% air tanah sangat baik, 20% termasuk kualitas baik, 13% termasuk kualitas buruk, dan 7% termasuk dalam kualitas sangat buruk. Lalu pada aquifer tidak tertekan, didapat nilai WKI minimum yaitu 7,75 dan maksimum 447,43 dengan rata-rata 88,64%. Lalu untuk sekitar 51% air tanah sangat baik, 23% termasuk kualitas baik, 14% termasuk dalam kualitas buruk, 3% termasuk kualitas sangat buruk, dan 9% tidak bisa diminum. Berdasarkan penelitian fasies hidrokimia melalui diagram paper, didominasi fasies magnesium bikarbonat, namun ada beberapa daerah yang masuk dalam fasies sodium klorida. Nah, kehadiran klorida pada sampel menunjukkan adanya indikasi intrusi air laut. Intrusi air laut pada daerah Kabupaten Rembang kemungkinan diakibatkan oleh tadi, yaitu kondisi geologi, ekstraksi air berlebihan, dan penyalahgunaan pemanfaatan lahan pesisir. Kemudian berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan. Ada Brent Buehrer, Ferguson, Purnama, Putranto, Saini, Simon, dan Todd. Saya cukupkan, mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.